Hari ini kita berkumpul kembali di Masjid Al-Ihsan Darul Hikam Dago ini untuk menghadiri sebuah majelis. Kali ini kita akan meneruskan bahasan dari kitab 10 Kaidah Pensucian Jiwa karya Syekh Abdul Razak Al-Badr, dan materi hari ini adalah Tauhid sebagai sumber kesucian sejati. Alhamdulillah guru kita Al-Ustadz Abdullah bin Martan sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu Ustadz falyatafadhal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ahibati fillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kitab 10 kaidah atau 10 sebab yang bisa melapangkan dada atau hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, di mana beliau menyebutkan di dalam kitabnya, setelah beliau menjelaskan betapa pentingnya kelapangan dada atau kelapangan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan betapa Islam betul-betul memberikan perhatian khusus, betapa Allah Subhanahu wa taala betul-betul menginginkan hamba-hambanya menyibukkan diri dengan hati mereka, sehingga hati mereka ini menjadi hati yang baik dan lapang menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan, as-sababul awal, sebab yang pertama yang dapat melapangkan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan tauhidullahi wa ikhlasud dini lahu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Yang dimaksud dengan keikhlasan adalah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu hanya berharap balasan dari Allah dan kemudian tidak menduakan Allah dengan satu apapun. Itulah keikhlasan. Bukan seperti yang dipahami kebanyakan dari kita. Makna ikhlas sering dimaknai dengan makna ridha.
pasrah. Adapun keikhlasan kepada Allah bukan itu maknanya. Tapi ketika seseorang kemudian hanya berharap kepada Allah, tidak meminta balasan apapun melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti ini, ketika seorang hamba menyibukkan hatinya dengan keikhlasan, ketika seorang hamba menyibukkan hatinya dengan tauhid, maka niscaya hatinya akan menjadi hati yang paling luas di antara hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh mengatakan, beliau mengatakan, "Fatauhidullah," kata beliau, mentauhidkan Allah, dini lahu yu'addu a'zama sababin linsyirahi sadri. Tauhid dan ikhlas, kata beliau, itu dihitung atau dianggap sebagai penyebab terbesar yang menyebabkan dada atau hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi lapang. Wa huwa al-ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Dan tauhid itu adalah tujuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk? Bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Wa aujadaha li tahqiqiha. Allah membuat mereka ada semata-mata hanya untuk mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Tidak ada tujuan yang lebih besar di dalam hidup melebihi perkara yang satu ini. Mungkin kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tujuan lain yang ditunjukkan oleh Allah di dalam hidup melainkan perkara yang satu ini. Dalam banyak ayat, namun seringkali para ulama berdalil dengan satu ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, dan ini pun yang disebutkan oleh Syekh kemudian dalam kitab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada diriku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, liya'buduni, makna dari kata liya'buduni liyuwahhiduni, yakni mengesahkan Allah, mengesahkan diriku, kata Allah, di dalam ibadah. Jadi jangan melakukan ibadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Kata Syekh, "Fallah azza wa jal innama khalaqallah aw khalaqal khalqa li tauhidihi wa ikhlasid dini lahu." Allah Subhanahu wa taala, atau demi Allah, kata beliau, sesungguhnya makhluk ini diciptakan oleh Allah memang hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengikhlaskan ibadah, artinya tidak mengharapkan apapun dalam ibadah kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa? Kita kemudian menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah. Beliau kemudian menyebutkan, kata Syekh, dengan cara zullan, dengan cara menghinakan diri di hadapan Allah. Kalau kita mengaku mengesahkan Allah di dalam ibadah, tapi kemudian sombong, gak menghinakan diri di hadapan Allah, kita tidak akan pernah mungkin mentauhidkan Allah sebaik mungkin. Gak mungkin. Memang harus menghinakan diri. Harus ngaku lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah. Kemudian kata Syekh, inkisaran. Dengan merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Inkisar itu merasa hancur, ringkih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan apa? Ringkih bagaikan apa, jemaah?
Jemaah, kita ini ringkih bagaikan apa? Ah? Gelas kaca. Kalau dalam masalah ibadah, bukan hanya saja perempuan yang seperti gelas-gelas kaca. Laki-laki pun sama. Dia harus merasa lemah, merasa tidak berdaya, sebagaimana tidak berdayanya gelas kaca jika dipecahkan. Apa yang bisa dia lakukan ketika dia pecah? Begitu juga dengan seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Bahwa tanpa Allah dia pasti hancur. Tanpa Allah dia pasti hancur binasa. Nah, itu yang harus muncul ketika seseorang mengesahkan Rabb-nya di dalam ibadah. Kemudian kata Syekh, wa khudu'an. Dan kemudian khudu'. Khudu' itu apa jemaah rahmatillah Allah? Jemaah, tunduk, patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Tunduk. Tidak memiliki pilihan apapun di hadapan Allah. Itu yang namanya khudu'. Sama Allah disuruh geser-geser. Sama Allah disuruh maju-maju. Sama Allah disuruh mundur. Itu yang namanya khudu'. Sudahkah kita kemudian seperti itu keadaannya di hadapan Allah? Bagaimana bisa kemudian kita mengaku mengesahkan Allah, sedangkan kita tidak menundukkan mata kita, telinga kita, hati kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan kemudian beliau mengatakan wa ta'atan wa imtithalan li awamirihi. Dan selalu melaksanakan, mentaati perintah-perintah Allah. Dan jika mentaati perintah, maka kita pun harus menjauhi apa? Larangan. Itu dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang taat, tapi di sisi yang lain mereka apa? Melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh makan yang haram, tapi tetap makan yang haram. Sholat, menjalani ketaatan. Birrul walidain. Menikah, tapi yang haram tetap di. Ini bukan sikap yang benar ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh, wa ifradan lahu bi jami'i anwa'il ibadah. Dan hanya menjadikan Allah satu-satunya tujuan di dalam seluruh jenis ibadah. Jangan mengharapkan apapun, jangan mengharapkan siapapun selain Allah, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian seseorang menyempurnakan ketauhidannya kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya kata Syekh, beliau kemudian menyebutkan dalil di dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala. Ini semua sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18 kata beliau. Surat apa? Al-Jin. Surat Al-Jin ayat berapa? Ke-18. Apa bunyinya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya masjid-masjid, rumah-rumah Allah itu milik Allah. Rumah ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kata Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan pernah kemudian sekali-kali berdoa, meminta, namun di dalam doa itu engkau menyertakan selain Allah. Di dalam doa itu engkau menyertakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya cukup engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa adalah ibadah. Doa ibadah bukan? Ibu-ibu, doa ibadah bukan? Ibadah bukan? Butuh perantara tidak? Ibu-ibu, doa butuh perantara tidak?
Tidak butuh? Apa dalilnya? Yang barusan, apa bunyinya tadi? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, bahwa masjid-masjid itu milik Allah dan jangan berdoa dengan menyertakan siapapun selain Allah. Ketika engkau meminta kepada Allah, jangan jadikan siapapun sebagai perantara. Langsung, minta langsung. Ini yang disebut dengan tauhidul ibadah. Minta langsung sama Allah. Salat karena Allah. Puasa bukan karena kesehatan. Bukan karena supaya langsing dan seterusnya. Lakukan karena ini adalah ibadah kepada Allah. Dan mengharapkan balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita belum bisa melakukan ini, demi Allah, kita bukan orang yang mentauhidkan Allah. Berarti kita bukan hamba Allah yang sebenarnya. Lantas bagaimana mungkin kemudian hati kita akan menjadi baik-baik saja? Ketika kita ternyata tidak melakukan kewajiban kita sebaik mungkin. Mustahil. Tidak ada mereka, di antara mereka yang gagal di dalam tauhid, kemudian mendapati jiwa dan hati mereka baik-baik saja. Sebaliknya, ada orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menimpa mereka, maka jiwa dan hati mereka akan baik-baik saja. Karena surga orang yang beriman itu bukan di depan matanya. Keindahan, kebahagiaan orang beriman itu bukan yang dia rasakan dengan tubuhnya, tangannya, kakinya. Bukan. Tapi surga dunia, kenikmatan, keindahan dunia, kebahagiaan dunia, itu ada di dalam dadanya. Di dalam hatinya. Oleh karenanya para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Abdul Halim Ibnu Abdissalam rahimahullah ta'ala, yang sering dikenal dengan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna fid dunya, kata beliau, jannatun atau jannatan, di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Di dunia ada surga. Man yadkhuluha, barang siapa memasuki surga itu, surga dunia itu, yadkhuluha fil akhirah, maka dia akan masuk juga ke dalam surga yang ada di akhirat. Coba saya tanya dulu, surga dunia menurut Bapak Ibu apa? Surga di dunia apa? Silahkan. Apa itu surga di dunia? Silahkan dijawab. Apa surga dunia menurut Bapak Ibu sekalian? Bisa beribadah, terus apa lagi? Itu aja? Rumah tangga yang baik-baik saja, taib. Itu umum, saya rasa jawabannya pasti gak jauh dari situ. Rumah tangga yang baik-baik saja. Betul? Bapak-bapak betul? Ya. Selain itu ada tidak? Jemaah. Taib. Ketenangan. Apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala? Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Kata beliau rahimahullah ta'ala, jannatud dunya mahabbatullahi wa ma'rifatuhu. Yang dimaksud, yang disebut dengan surga dunia itu adalah ketika seseorang mencintai Allah dan kemudian mengenal Allah sebaik mungkin. Ketika seseorang berada dalam keadaan seperti ini, maka dia berada di dalam surga, di dalam kehidupan dunia. Dia pasti selalu bahagia, nggak mungkin sengsara. Bagaimana bisa sengsara? Ketika dia sadar dan terus sadar, apapun yang menimpa dirinya pasti selesai dan Allah adalah penolongnya. Saya sering ulang ini. Bagaimana bisa kita bersedih ketika kita tahu bahwa Allah berjanji pasti memberikan pertolongan?
Bagaimana bisa? Hati terus dirundung kesedihan, kegundahan, sedangkan Allah berjanji berkali-kali dalam Al-Quran. Bagaimana bisa? Tapi ini hanya akan dirasakan oleh siapa? Yang betul-betul mencintai dan mengenal Allah. Sadari ini betul-betul jamaah rahmatullah. Makanya yang mengatakan kalimat ini tadi, Syekhul Islam, beliau wafat di penjara. Beliau wafat, sampai wafat di penjara. Hampir 10 tahun di penjara, meninggal terakhir. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa nggak pernah kelihatan sedih? Wajahnya nggak pernah sedih, selalu tersenyum. Apa kata beliau? Ma yuf'alu a'da'i bi, apa yang bisa dilakukan musuh-musuh saya kepada saya? Mereka nggak bisa melakukan apapun. Kenapa? Fa inna jannati fi qalbi. Sesungguhnya surgaku itu ada di sini. Jadi meskipun di penjara disiksa, beliau tetap bahagia. Sudahkah kita seperti itu keadaannya jamaah rahmatullah? Sudahkah kita seperti itu? Kalau belum, maka pastikan iman kita belum sempurna. Berarti kita belum mengenal Allah sebaik mungkin. Belum. Karena tidak sepantasnya orang yang betul-betul mengenal Rabbnya memasukkan kesedihan ke dalam dada dan hatinya. Harusnya dia bahagia terus. Meskipun musibah banyak. Nggak terpengaruh, musibah banyak. Jalan keluarnya pun dekat dan banyak karena Allah yang janji. Kalaupun diakhirkan sama Allah, dia tenang. Kenapa? Karena Allah selalu di sisinya. Allah selalu mendengar rintihan dan jeritannya, nggak pernah enggak. Lantas untuk apa dia khawatir? Ya, semua itu tempatnya di sini. Makanya mau ada geledek, mau ada gunung meletus, mau ada gempa bumi, orang beriman tetap tenang. Dan hatinya tetap dipenuhi dengan kebahagiaan. Kita lanjutkan jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan dalil yang lain. Asy-Syaikh menyebutkan dalil yang lain. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru, kata Allah, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, yakni dengan tidak menduakannya dengan satu apapun. Lahuddin, hunafa, milik Allah lah agama. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hanif, yakni yang selalu condong dan mengarah kepada Allah, mengarah kepada tauhid. Hanif itu artinya belok, bengkok. Jadi selalu condong kepada siapa? Kepada Allah. Begitulah keadaan orang yang beriman. Tidak peduli apapun yang terjadi, hati mereka selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa kemudian hati yang seperti ini sengsara? Harusnya nggak sengsara. Harusnya nggak sengsara, betul? Kenapa? Kenapa harusnya nggak sengsara? Karena ada Allah. Betul tidak ibu-ibu? Ibu-ibu? Ya. Ibu-ibu suka sedih nggak? Ibu-ibu sering sedih tidak? Sering. Kenapa? Ada bapak-bapak soalnya masalahnya. Nggak gitu juga. Emang masalah di dunia ini hanya bapak-bapak? Bapak-bapak juga sama. Ketika bilang sedih, ya ibu-ibu sama anak-anak pusing. Emang masalah cuma itu aja? Ada jutaan masalah dalam hidup. Pertanyaannya, kenapa harus sedih terus? Apa yang mengharuskan kita sedih? Jika kita berpikir
Bagaimana bisa kita bersedih padahal musibah ini pasti selesai? Yang menurunkan Allah, yang bisa ngangkat siapa? Allah, dan Allah berjanji selama kita ditimpa musibah, Allah bersama kita. Apa yang mau disedihkan? Sakit Ustadz, sakit dalam dada ini. Ya kenapa harus sakit? Sedangkan obatnya di depan mata. Kenapa kita memilih untuk sengsara padahal Allah menjanjikan jalan keluarnya? Kenapa? Semua karena lemahnya hati kita, lemahnya iman kita kepada Allah. Iman masalahnya. Lemahnya hati kita, tidak bergantung hanya kepada Allah. Enggak. Kita menganggap bahwa semua yang kita hadapi ini bisa kita selesaikan dengan tangan kita. Nggak bisa. Tidak akan pernah bisa tanpa pertolongan Allah. Dan ketika hati kita dipenuhi dengan kesadaran bahwa Allah satu-satunya penolong kita, maka hati ini betul-betul akan meluas dan membuang seluruh duri-duri ketidaknyamanan yang ada di dalamnya. Makanya lihat Rasulullah SAW. Coba, jamaah rahmatullah. Hidupnya masalah atau tidak? Jamaah. Ya jamaah. Hidupnya masalah atau tidak Nabi itu? Masalah. Apa dalilnya? Sok, jamaah. Apa dalilnya? Nabi itu hidupnya penuh masalah. Silahkan. Ayo dijawab. Ya jamaah. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, kata Nabi Muhammad SAW, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat, yang paling banyak masalah ujian cobaannya para nabi. Jadi kalau kita merasa sudah banyak masalah, anggap masalah kita berat, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah Nabi itu berkali-kali lipat jauh lebih berat. Betul tidak? Betul tidak? Tapi pertanyaannya, apakah Nabi itu bersikap seperti kita bersikap ketika tertimpa musibah? Kalau kita kena musibah gimana? Sikap kita gimana? Sedih terus? Marah terus? Muram, cemberut, terus apa lagi? Menggerutu sendiri. Ngoceh terus tidak selesai-selesai, terus apa lagi? Nangis. Ini nangis yang paling sering kayaknya. Nangis, terus apa lagi? Apa lagi? Males ngapa-ngapain, terus apa lagi? Hah? Mengeluh. Ini komplit sekali nih. Mengeluh, terus apa lagi? Bete. Dan semua sikap yang sering kita lakukan kalau tertimpa musibah. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya selalu tersenyum dalam keadaan apapun di hadapan siapapun, meskipun ada banyak musibah yang beliau rasakan dan beliau jalani. Kata istrinya Aisyah, Rasul di rumah selalu tersenyum. Kata para sahabatnya, tidaklah kami melihat wajah Rasul, melainkan ada senyuman pasti di wajahnya. Kok bisa? Kok bisa? Karena hati beliau dipenuhi kebahagiaan. Tenang, tidak terganggu oleh apapun. Dan itu disebabkan karena beliau yang paling mengenal Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Tidak takut Nabi itu, nggak khawatir, tidak pernah membiarkan apapun menimpa dan merusak hatinya. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika hati betul-betul kenal Allah dan terikat dengan Allah, maka tidak ada keburukan di dalam hati tersebut. Jadi nggak mungkin orang-orang yang misalkan musyrik, misalkan syirik,
terus bahagia, nggak mungkin. Tidak akan pernah terjadi. Orang-orang yang menduakan Allah kemudian kehidupannya bahagia. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kata beliau setelah menyebutkan ayat tadi, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, beliau mengatakan, فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْظَمَ تَحْقِيقًا لِلتَّوْحِيدِ. Setiap kali, kata Syekh, seorang hamba mewujudkan tauhid dengan usaha yang besar, wa a'zama inayatan bihi, dan menjaga tauhid dengan sesungguh-sungguhnya, wa ri'ayatan li huquqihi wa wajibatihi, dan menjaga hak-hak tauhid dan kewajiban-kewajiban tauhid, wa bu'dan an nawaqidihi wa nawaqisihi, dan jauh dari penggugur-penggugur tauhid. Maka kata beliau, kana dzalika atamma fin syirahi sadrihi wa rahati qalbihi. Ana ulangi sekali lagi. Setiap kali seorang hamba itu mewujudkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya. Bagaimana caranya kita mewujudkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya? Jamaah, gimana caranya? Dengan memperbanyak ibadah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadah. Jadi banyak ibadah. Karena kalau ahli tauhid itu cirinya, di antara ciri mereka, ibadahnya banyak, bukan jarang. Anda ulangi sekali lagi. Banyak orang yang berpikir kalau ahli tauhid itu yang penting tidak syirik. Betul? Betul tidak? Gak hanya itu. Ahli tauhid itu bukan hanya saja tidak syirik dalam ibadah, tapi apa? Memperbanyak ibadah untuk Allah. Baru terbukti dia ingin mentauhidkan Allah. Kadang-kadang yang mengaku ahli tauhid ini ibadahnya yang paling apa? Paling apa? Paling sedikit, paling biasa saja. Betul enggak? Betul tidak? Betul. Kadang-kadang kalah sama orang-orang yang justru menduakan Allah. Wah, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Betul tidak? Padahal mereka menduakan Allah dalam ibadah. Kalau lagi susah, bukan ke Allah mintanya, tapi kemana? Ke yang lainnya. Tapi di sisi yang lain, ibadah-ibadah yang lain rajin. Tapi yang mengaku tidak pernah menduakan Allah, justru ibadahnya sangat sedikit, aneh. Dan ini pun menentukan lapang atau tidaknya hati seseorang. Semakin sedikit ibadah, semakin sempit hati. Harus banyak ibadahnya. Ya, zikir minimal sehari berapa? Banyak. Ya banyak itu berapa? Jamaah. Di luar sholat, zikirnya di luar sholat. Apa? Berapa? Banyak Ustaz. Ya sebutkan kalau banyak. Berapa? Ayo. Zikir selain sholat. Setelah sholat maksud saya. Setelah sholat selain zikir itu. Berapa? Yang diajarkan kepada kita untuk dilakukan. Berapa? Yang kita tahu. Berapa? Istighfar 100. Terus? Tasbih 100. Terus apa lagi? Sudah selesai. La ilaha illallah wahdahu. Berapa kali? 100. Terus? Kalau selesai juga. Subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali? 100. Terus? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Berapa kali? Hah? Kalau jumlah yang dianjurkan berapa kali? 3, dalam satu riwayat 4. Terus apa lagi? Jamaah. Baru zikir saja itu bisa jadi cerminan bahwa kita belum mentauhidkan Allah sebaik mungkin. Iya. Bisa jadi begitu.
Di saat mereka-mereka yang hatinya betul-betul mengesahkan Allah, tidak akan pernah kenyang beribadah kepada Allah. Kurang terus. Dan itu tolak ukur. Penilaian kita ini sudah betul-betul mentauhidkan Allah atau belum? Lihat ibadahnya banyak atau sedikit. Ini harus kita ingat baik-baik. Ya, karena ketika seseorang terus memaksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah, terus menjaga hak-hak Allah dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada diri, dan jauh dari pembatal-pembatal iman, pembatal-pembatal tauhid, maka sekedar atau sekadar itu pula, sebanding dengan itu, luasnya hati seseorang. Semakin dalam dia di dalam ibadah, semakin lapang hati dan dadanya. Makanya kalau kita merasa sudah banyak ibadah, tapi kemudian masih tetap sedih, hati-hati. Ada masalah dengan ibadah kita, pasti. Bisa jadi belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi banyak pembatal-pembatal ibadah kita. Betul tidak? Ibu-ibu? Ibu-ibu betul tidak? Betul. Saya mau tanya sekarang. Sebutkan satu saja pembatal pahala ibadah yang paling sering terjadi. Apa? Gibah. Oh, di kalangan ibu-ibu gibah. Baik. Kalangan bapak-bapak saya mau tanya. Oh, di kalangan bapak-bapak apa? Apa kira-kira yang membatalkan nih, merusak ibadah kita, tapi sering terjadi? Apa? Yang keras. Sombong. Ria. Ibu-ibu gibah. Gak pernah ria. Yes. Tapi gibah mungkin lebih sering. Kita nggak bicarakan itu. Cuman kita tahu bahwa ada perbuatan yang merusak segalanya, betul tidak? Tapi anehnya, masih tetap dilakukan. Sadar atau tidak sadar. Gibah panjang sejam, baru istighfarnya di akhir. Astagfirullah, iya teh gibah. Itu sejam ngapain aja. Iya, 2,5 jam gibah. Baru ingat, aduh iya teh gibah ya. Ini gibah bukannya. Padahal gibah dari awal sampai akhir. Masih ragu itu gibah. Begitu juga dengan ria, betul tidak? Nah, ria ini kadang-kadang kadang-kadang refleks, tak ria langsung. Betul nggak? Kalau sekarang mudah sekali ria, betul tidak? Betul tidak? Betul. Gimana caranya untuk ria hari ini? Hah? Oh, status mau ngaji Bismillah. Semoga di jalan Allah. Aduh. Kalau semoga di jalan Allah nggak akan ngomong-ngomong sama siapapun. Orang yang di jalan Allah itu berusaha apa yang dia lakukan tidak diketahui orang. Ini contoh. Ya. Jangan batalkan. Karena ketika kita membatalkan terus ibadah kita dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, maka tidak ada dampaknya bagi hati kita. Pantas pengajian sering, ibadah sering, tapi kemudian nggak berasa apapun. Begini saja nasibnya. Perasaan saya itu sudah lebih taat dari zaman dulu, tapi kok begini aja. Gak ada bedanya seperti zaman dulu. Karena ibadahnya berguguran pahalanya oleh perbuatan dirinya sendiri. Jangan rahmatullah Allah. Semua karena perbuatan kita sendiri. Kata Syekh, bukan hanya saja kelapangan, bukan hanya saja ketenangan, kata beliau. Tapi sekadar perjuangan seseorang menjaga tauhidnya, itu pun akan menentukan sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Akan menentukan kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi bahagia itu bukan dengan apa yang dirasakan oleh indera perasa, bukan.
tapi apa yang dirasakan oleh hati dan jiwa seseorang. Makanya orang beriman itu diperlakukan seperti apapun, dia tidak akan pernah tidak bahagia. Ngapain tidak bahagia? Karena di dalam hatinya dipenuhi dengan iman. Ya, betul tidak? Betul tidak? Jamaah. Makanya di antara kisah para salafus saleh, ada seorang sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi namanya. Suhaib Ar-Rumi ini tertangkap oleh pasukan Romawi, disiksa, disuruh murtad nggak mau. Udah disiksa nih. Selesai disiksa digoda. Dia apa? Digoda. Mohon maaf. Digoda dengan wanita yang tidak baik. Singkat cerita digoda sebagaimana wanita penggoda biasanya menggoda laki-laki. Di dalam penjara, cuman berduaan. Yang terjadi hanya apa? Dia hanya menangis. Menutup matanya dan kemudian menangis. Kata wanita ini bukan manusia, ini malaikat. Kemudian, gak mempan dengan perempuan. Kemudian didatangkan sahabatnya, disiksa di depan matanya. Dan dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Dihukum mati di depan matanya Suhaib. Suhaib menangis. Dan mereka berpikir sudah berhasil untuk apa? Memberikan efek takut kepada Suhaib. Ternyata selesai. Dihukum mati sahabatnya ini. Ditanya, kamu takut sekarang? Enggak. Yang membuat saya menangis apa? Saya sedih. Dia lebih dulu masuk surga daripada saya. Orang beriman itu tidak bisa diapa-apakan. Pemandangan mengerikan yang dia tangisi itu bukan karena menyaksikan saudaranya mati dalam keadaan tersiksa, tidak. Tapi yang ada di hati dan jiwanya, dia bersedih karena saudaranya lebih dulu mendapatkan syahadah daripada diri. Lebih dulu masuk surga daripada diri. Beginilah keadaan hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Iya. Gak ada yang bisa mengganggu pikirannya, gak ada yang bisa mengganggu hatinya. Karena yang ada di pikiran dan hatinya hanya apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu membuatnya tenang, setenang-tenangnya apapun yang terjadi dan menimpa dia. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala kemudian menyebutkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam salah satu kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan fa'a'zamu, kata beliau, asbabi syarhi sadri tauhidullah. Penyebab lapangnya dada yang paling kuat dan yang paling besar itu adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah nggak ada penyebab lainnya yang lebih kuat dari ini. Jadi kalau kita sekarang sibuk untuk melapangkan dada dengan kegiatan-kegiatan dunia, percuma. Ya, kan kebanyakan orang sekarang begitu, betul? Betul tidak? Gimana cara orang-orang sekarang ingin melapangkan hatinya yang penat, yang sumpek, yang gimana caranya? Healing, Masya Allah. Ya jenis-jenis healingnya gimana? Ke laut, ke pantai, ke gunung. Nanti selesai gunung, ke laut lagi, ke pantai lagi. Kemana lagi? Ke hutan, nanti naik gunung lagi. Terus aja begitu bolak-balik. Kapan selesainya? Saya mau tanya coba, kapan selesainya? Hah? Ketika habis uang baru beres. Nanti ada uang, mulai lagi. Betul? Minggu ini sepeda, minggu depan mobil, minggu depannya lagi motor. Keliling berdua sama suami kalau ibu-ibu. Nanti diulang lagi. Gak beres-beres. Kenapa? Karena itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi anehnya selalu diulang-ulang. Padahal obatnya jelas. Kenapa tidak meniti jalan, mengambil jalan yang menyembuhkan hati, jiwa, dan melapangkannya? Kenapa? Kenapa nggak bolak-balik memperbaiki tauhid? Kenapa?
memperbaiki ibadah. Kenapa enggak gitu? Coba saya bertanya, kenapa? Apa yang menghalangi kita? Padahal itu penyebab terkuat yang membuat hati kita tenang. Gak perlu healing. Tidak perlu apa? Wah, bapak-bapak seneng. Gak perlu healing. Ini tauhid aja, tauhid sudah. Nanti istri minta healing apa? Tauhid. Sudah, jangan macam-macam. Tauhidkan Allah, selesai masalahnya. Oh iya, buat apa? Bukan berarti nggak boleh jalan-jalan. Silahkan jalan-jalan sesukanya. Tapi ingat, kalau menganggap itu sebagai obat, maka pastikan itu bukan obat. Jangan berharap banyak dengan cara itu. Tapi perbaikilah iman dan ibadah kita kepada Allah. Niscaya hati kita akan membaik. Sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, demi Allah, pasti tidak akan pernah ada beban di dalam dada kita. Pasti itu. Ana pastikan. Dan Allah yang memastikannya. Allah berjanji mencukupi segala urusan bagi hamba-hambanya yang betul-betul mentauhidkan Allah. Allah yang ngurusi. Ya, ibu-ibu kalau bapak-bapak bilang kamu tenang, biar saya yang selesaikan. Tenang nggak? Tenang tidak? Iya, tenang biasanya. Ini normalnya begitu. Ya. Atau misalkan ibu-ibu bilang sama suaminya, Pak jangan khawatir, biar saya yang bereskan. Udah, sana, tenang sudah, nyantai. Aneh. Kepada makhluk bisa setenang itu, tapi kepada Allah kenapa enggak? Padahal Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu melakukan segala. Makhluk tidak. Dan ini jamaah rahmatin Allah. Menggambarkan betapa tidak baiknya tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Kalau Allah itu bersama siapa? Kita. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Maka berbanding lurus atau sekadar kesempurnaan tauhid, kekuatan tauhid dan bertambahnya tauhid, maka berbanding lurus dengan lapangnya dada seseorang. Jadi semakin baik, semakin kuat, semakin bertambah, maka lapangnya dada seseorang pun akan semakin baik, semakin kuat, semakin bertambah. Berbanding lurus dengan tauhidullah. Makanya kita harus sibuk dengan kajian apa? Memperbaiki apa? Tauhid. Jangan bosan. Jangan apa? Bosan. Tapi biasanya bosan, betul tidak? Ibu, betul tidak? Bapak-bapak? Bapak-bapak, kalau belajar tauhid biasanya bosan atau enggak? Jamaah? Bosan? Yakin? Kadang-kadang suka bosan. Ya manusiawi. Tapi nggak boleh seseorang kemudian mengikuti kebosanannya. Bosannya juga biasanya karena syaitan. Syaitan tidak ridha melihat hamba-hamba Allah sempurna tauhidnya. Kalau seorang hamba Allah sempurna tauhidnya, maka gagallah seluruh proyek yang dia lakukan. Gagal. Di saat dia pernah bersumpah di hadapan Allah, pernah mengatakan, saya akan sesatkan semua hambamu, kecuali yang nggak bisa saya sesatkan. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu yang ikhlas, yang hanya berharap kepadamu, yang selalu mentauhidkan dirimu, itu saya nggak bisa apa-apakan. Makanya belajar tauhid itu berat dan sangat banyak rintangannya. Ya, biasanya kemudian kajian favoritnya biasanya itu masalah keluarga. Betul tidak jemaah? Keluarga dan pernikahan. Oh, itu favorit. Tapi kalau sudah bicara tauhid, aduh, berat, saya belum sanggup. Gimana belum sanggup? Sedangkan dia adalah kunci kebahagiaan yang pernikahan pun sama. Dan para mufassirin mengatakan, makna dari kata ala nurin min rabbihi ay ala nuril iman. Yang membuat hati mereka menjadi lapang, itu kata Allah karena mereka di atas cahaya iman.
Semakin kuat iman di dalam dada seseorang, maka semakin lapang dadanya. Itu pasti. Tapi sebaliknya, semakin apa? Semakin apa? Lemah cahaya iman, maka semakin sempit dada seseorang. Makanya memang membingungkan ya, sebagian orang yang mengaku beriman itu menganggap orang kafir lebih bahagia daripada dirinya. Itu aneh. Betul tidak? Ibu, betul tidak? Ada survei di dunia ini, katanya negara yang paling bahagia di dunia. Penduduknya bahagia. Tolak ukur bahagianya apa? Kalau saya tidak salah ada satu negara di mana gitu di Eropa, Swiss atau apalah, apa Finlandia atau apa, ya katanya mereka yang paling bahagia rakyatnya, katanya di dunia, mengalahkan ratusan atau puluhan negara Muslim, negara Islam. Betul tidak? Baik. Pertanyaannya apa tolak ukur bahagianya? Apa? Dunia. Maksudnya strata ekonomi mereka bagus gitu ya. Pertanyaannya apakah dengan itu mereka bahagia? Enggak. Enggak. Punya masalah sedikit, bunuh diri. Betul? Punya beban sedikit, minum apa? Minum khamar. Bahagia dari mana? Lihat dong orang-orang di negara Islam. Mau sengsara, mau nggak makan, mau nggak apa, wah tetap tersenyum. Betul tidak? Betul tidak jemaah? Di negeri kita saja nggak usah jauh-jauh. Di masjid masih bisa, ya Allah, nikmat sholat. Betul tidak? Padahal duit tidak ada. Betul nggak jemaah? Betul tidak? Dan jujur, saya sering berjumpa dengan orang-orang di pengajian itu yang ngomong langsung, sebetulnya saya nggak punya duit Ustadz untuk makan, tapi saya pengen ke pengajian. Sering. Hati mereka lapang, luas, luar biasa. Masya Allah. Ya, mereka tetap yakin bahwa mereka pasti ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti ini tidak akan pernah tersiksa oleh keadaan hidupnya. Gak akan. Allah uji ini, Allah banting sana, Allah timpakan gunung ke atas kepalanya. Dia tetap berharap dan yakin bahwa Allah pasti menolong diri. Karena memang begitulah keadaan orang-orang yang beriman. Lapang selama dia ada di atas iman. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang-orang yang diinginkan hidayah oleh Allah, maka Allah lapangkan dadanya dengan iman untuk menerima Islam. Lapang apapun yang dihadapinya. Sekali lagi, Anda nggak bosan mengatakan apapun yang dihadapinya. Karena sebagian dari kita sekarang ini sibuk dengan yang dihadapinya. Dengan lupa bahwa ketika dia bingung, tersakiti, tersiksa dengan apa yang dihadapinya, bahwa ada masalah yang jauh lebih besar sebenarnya apa? Hatinya jauh dari Allah. Itu masalahnya semua. Akhirnya ujung-ujungnya hanya nangis, ya, hanya mengeluh, dan masalahnya tidak kunjung selesai. Dan sebaliknya kata Allah dalam ayat yang sama, wa may yurid an yudillahu, dan mereka-mereka yang ingin disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Sebaliknya, orang yang Allah palingkan dari iman, Allah sesatkan dari kebaikan dan kebenaran, maka Allah akan jadikan dadanya sesak, sempit, seperti orang yang naik ke langit. Ibu-ibu pernah naik ke langit? Bapak-bapak pernah naik ke langit? Hah? Pernah? Naik apa? Tapi sesak nggak kalau naik pesawat?
Ya nggak ketahuan kalau naik pesawat. Naik gunung. Pernah naik gunung? Pernah. Nafasnya enak atau sesak? Kalau sudah naik atas sesak atau enak? Sesak, kenapa? Capek, bukan capek. Karena ketinggian. Maka itu permisalan yang diberikan sama Allah untuk menggambarkan sesaknya hati yang jauh dari iman. Dan tidak mungkin tidak, pasti. Makanya kalau kita sekarang berada dalam satu keadaan hati sesak, luar biasa sesak, maka pastikan bahwa iman kita tidak sedang baik-baik saja. Harusnya tidak. Harusnya enggak. Harusnya enggak. Harusnya senantiasa apa? Lapang. Seluas apa jemaah? Hatinya seluas apa? Samudra. Kalau ada yang lebih luas lagi, lebih luas lagi. Itu hatinya orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan insyaallah dalam perjumpaan di pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, Anda persilahkan. Allah. Alhamdulillah. Sesi pertanyaan kita batasi 3 dulu. Mungkin dari Ahwat ada yang mau bertanya? Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, seperti yang Pak Ustadz katakan tadi bahwa kelapangan dada itu dengan tauhid. Sehari-hari sedang belajar, tetapi tetap kadang-kadang mentok juga kalau pas sepertinya masalahnya memang harus dengan bantuan seperti materi yang yang harus dibeli dengan uang gitu, misalkan pas stok lagi nggak ada itu, kita berusaha untuk lapang dan menyerahkan semua sama Allah, karena semua dari Allah. Tapi pas kadang-kadang suka anaknya suka diuji saja gitu. Nah itu untuk menguatkan hati itu Pak Ustadz, tolong tetap minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Meskipun kita diizinkan kemudian untuk meminta bantuan makhluk dalam perkara yang bisa mereka lakukan, tapi sikap hati kita yang benar adalah tetap menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nabi bukan berarti tidak pernah minta bantuan makhluk. Nabi pernah, tapi mendahulukan permintaannya kepada Allah sebelum kepada yang lain. Itu ciri manusia yang bergantung hanya kepada Allah. Dalam satu riwayat, kalau mereka padahal tinggal apa? Kalau kita kayak kehilangan sendal misalkan, mudah-mudahan nggak terjadi hari ini setelah kajian, ya. Itu yang kita lakukan apa? Biasanya. Ya sudah, gitu ya. Atau solusi terbaiknya ya beli lagi, sudah selesai. Misalkan begitu ya. Nah, para mereka lakukan ketika kehilangan sendalnya apa? Mereka minta ganti dulu sama Allah, minta doa dulu, ya Allah gantikan sendal saya. Setelah itu mereka beli. Sebergantung itu mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali dulu sama Allah dan kemudian berikhtiar. Mereka sudah tahu ini saya tinggal beli aja selesai. Tapi mereka tidak mau melakukan itu sebelum apa? Sebelum mengadu dulu sama Allah. Ya Allah, sendal saya hilang. Gantikan sendal saya ya Allah. Baru mereka beli sendal. Ya. Nah, semestinya seperti itu keadaan kita. Jadi tidak mengapa misalkan ini sudah doa, sudah semua sudah. Wah, ikhtiarnya ini tetap harus minta tolong. Maka minta tolong. Setelah minta tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Nah, banyak orang itu yang mendahulukan minta tolong kemana? Ke makhluk dulu sebelum yang seperti ini yang akan menjumpai kegagalan di dalam ikhtiarnya. Sudah.
tetap Allah yang terbaik. Allah yang terbaik. Wallah ta'ala. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Ya, Silakan kalau bertanya. Fadhil. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini sedikit keluar dari tema sih ya. Kemarin tuh agak sedikit bingung. Kan kita kalau katanya seorang wanita itu kalau bepergian tuh harus sama mahramnya ya Ustadz ya. Betul. Tapi ketika misalnya kita punya khodimat ya Ustadz, didatangin tuh dari luar daerah, dari Jawa misalnya gitu kan. Berarti kan dia nggak sama mahramnya nih datang ke kita. Itu gimana ya Ustadz? Apa kita sebagai misalnya yang mempekerjakannya tuh ikut dosa juga atau gimana ya Ustadz? Nah, Gitu aja. barakallahu fiik. Para ulama mengatakan jika seorang wanita itu bepergian atau pindah satu tempat, tinggal di satu tempat sendirian, selama dia pertama tinggal di tempat yang aman bagi agamanya, bagi kehidupannya, dan kemudian diantarkan oleh mahramnya ke tempat tersebut, atau ketika pulang dijemput oleh mahramnya dari tempat tersebut, maka hukumnya boleh. Menyantrenkan anak perempuan. Pesantren anak perempuan di mana? Di luar kota. Tinggal di sana sama siapa? Sama mahramnya? Enggak. Tapi di tempat yang aman atau tidak? Aman. Nah, ketika diantarkan ke sana sama siapa? Sama mahramnya, sama ayahnya, sama kakaknya atau pamannya. Ketika dijemput sama siapa? Sama mahram-mahramnya juga, maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama terjaga. Yang lebih baik apa? Yang lebih baik yang jangan kerja keluar kota, itu lebih baik. Belajar juga sama. Kalau mau pesantren jangan luar kota. Yang tidak perlu safar, itu yang lebih baik. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, maka hukumnya jaiz, diperbolehkan selama terjaga. Syaratnya itu aja, safarnya sama mahram. Antar jemput. Jadi kalau misalkan dia dari luar kota, bilang, kamu datang sama bapakmu, sama kakakmu, atau sama siapa, misalkan suaminya, misalkan, atau anaknya, misalkan. Boleh, nggak ada masalah. Karena kita kan dapatnya tuh dari yayasan misalnya, ya. Kita nggak tahu tuh waktu dia pergi ke yayasannya tuh. Itu tanggung jawab yayasan. Nah itu dia, makanya kemarin. Tapi kita kan punya hak untuk minta syarat, boleh kan? Saya minta begini, mau yang begini, nggak apa-apa, ajukan saja. Ya, itu lebih baik insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, silakan kalau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz tanya, ini kan yang tadi kita udah mengaku beriman ya, tapi belum tauhid ya. Banyak itu ya, berarti banyak, apalagi kaum wanita kan banyak sedih gitu. Banyak sedih itu kaum wanita. Nah, mungkin sampai seusia saya udah tua gini, takut gitu kan, mengaku dari dulu beriman tapi belum bisa tauhid. Apa upayanya yang harus ibu lakukan? Barakallahu fiik. Masya Allah. Upaya pertama dan yang paling utama adalah belajar. Kita harus belajar, wajib belajar. Wajib mengenal apa itu tauhid, bagaimana cara mewujudkannya, dan apa saja yang bisa menghancurkannya. Itu belajar, itu yang pertama. Itu penting. Yang kedua, ya, itu adalah meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mentauhidkan Allah sebaik mungkin. Makanya doa Nabi yang selesai tahiyat itu jangan pernah lupa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, agar ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah. Karena orang-orang yang sejaman dengan Rasul saja, yang berjumpa dengan Rasul saja, tidak semuanya kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan pernah mengenal Allah Rabbul Alamin. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan pernah bisa menjaga diri ini untuk tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ini penting, jauhi perkara-perkara yang menghancurkan tauhid. Seperti kemusyrikan yang banyak menyebar di tengah-tengah kita. Betul tidak Ibu? Ibu, saya mau tanya,
Lebih banyak tauhid, lebih banyak kemusyrikan. Lebih banyak kemusyrikan sekarang. Ada tauhid, tapi kemusyrikan jauh lebih besar. Nah, kalau ingin selamat, jangan dekat-dekat sama kemusyrikan. Kalau punya masalah, jangan pergi ke. Kalau ingin turun hujan, jangan minta ke siapa? Pawang hujan, mintanya sama Allah. Jauh-jauh sama orang yang seperti itu. Atau ada orang cerita, teh, saya kenal orang pinter loh. Ini teteh punya masalah apa bisa selesai insya Allah Ta'ala. Berteman sama yang begini jangan. Jangan. Jauhi. Udah, nggak usah berteman dengan yang seperti itu. Karena di antara yang merusak ketauhidan seseorang adalah ketika dia tidak berlepas diri dan menjauh dari kemusyrikan dan para penganut kemusyrikan, para pelaku kemusyrikan. Kalau bahasanya para ulama, al-bara'atu minasyirk wa ahlihi. Tauhid itu baru sempurna, Islam itu baru sempurna kalau kita berlepas diri dari kemusyrikan dan para pelakunya. Jadi kita pun nggak boleh merasa aman. Oh, saya insya Allah tauhid tahu. Bergaul sama orang yang tidak beriman atau orang musyrik. Aman tidak? Aman tidak? Nggak aman. Nggak aman. Bahkan ada satu orang ulama di abad ke-20 itu, di satu negeri Islam, itu jadi murtad, jadi ateis, gara-gara apa? Gara-gara berteman dengan seorang ateis. Jadi awalnya diskusi sama orang ateis. Jadi temenan, tukar pikiran. Akhirnya yang ke bawah siapa? Si ateis atau dirinya? Dirinya jadi murtad. Semua gara-gara kita tidak menjaga diri. Jelas Bu? Insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, mungkin itu yang terserah. Terakhir. Alas, ya. Jazakallahu khairan atas semua yang Barakallahu fiik. semoga menjadi alat ajar Ustaz. Amin. Dan untuk kami menjadi tambahan bekal supaya bisa lebih meningkatkan tauhid kita. Amin. Amin. Begitu kita tutup pertemuan kali ini dengan qiraatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.